Pemirsa Intens Investigasi, Andre Taulany dan Erin akhirnya resmi sepakat untuk bercerai secara baik-baik. Hal itu terwujud setelah pengacara Malik Bawazir yang merupakan suami dari Cut Keke ikut membantu mendamaikan keduanya. Ini terungkap saat sidang kasus perceraian antara Andre Taulany dengan Erin yang kembali digelar kemarin, Rabu siang 29 Oktober 2025. Sidang yang digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan agenda laporan mediasi itu menghasilkan kesepakatan antara Andre Taulany dan Erin untuk bercerai secara damai. Ini terjadi setelah Andre Taulany 3 kali mengajukan cerai namun ditolak. Namun kini keduanya pun akhirnya sudah menemukan titik temu. Lantas, benarkah kesepakatan untuk bercerai ini adalah hasil dari mediasi yang dilakukan bersama Malik Bawazir di luar sidang? Benarkah juga karena mereka berpisah baik-baik, maka Andre Taulany akan memulihkan nama baik Erin? Dan sebaliknya, Erin juga akan memulihkan nama baik suami yang sudah memberikannya 3 anak itu? Terkait harta gono gini, benarkah kesepakatan telah dicapai oleh kedua belah pihak? Usai semua drama yang sempat terjadi, apakah masih ada sengketa apapun antara Andre Taulany dengan Erin? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Usai drama panjang perceraian antara Andre Taulany dan Erin, dan setelah berkali-kali Andre Taulany gagal ingin mengakhiri segala masalah dengan istrinya, akhirnya titik temu terjadi juga. Di sidang yang digelar kemarin di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan agenda laporan mediasi itu, akhirnya menghasilkan kesepakatan antara Andre Taulany dan Erin untuk berpisah secara baik-baik. Keputusan ini terwujud setelah serangkaian pertemuan dan proses mediasi yang dilakukan di luar sidang bersama dengan Malik Bawazir, kerabat Andre dan Erin, sekaligus suami dari aktris Cut Keke. Pernyataan bahwa per tanggal kemarin berarti 28 Oktober, itu telah disepakati dan telah ditandatangani perjanjian perdamaian antara Erin dan Andre. Mereka sepakat dan setuju untuk bercerai. Namun perceraian yang dilakukan secara baik-baik. Perceraian yang tidak menimbulkan kemarahan, perceraian yang tidak menimbulkan perselisihan yang sifatnya berlarut-larut, perceraian yang diharapkan mampu membawa hikmah dan kehidupan di masa depan yang lebih baik, baik untuk Andre dan baik juga untuk Erin. Dengan satu poin penting, kesepakatan ini dilakukan mengedepankan juga kepentingan anak-anak. Sebelumnya, sudah ada pertemuan antara Malik Bawazir dengan Andre Taulany sebanyak 5 kali, sedangkan dengan Erin sebanyak 6 kali. Ada cerita di balik awal mula keterlibatan Malik Bawazir yang juga merupakan pengacara itu untuk membantu Andre Taulany dan Erin. Awalnya, dari pertemuan antara Erin dan Cut Keke di London saat keduanya mengantar anak mereka untuk bersekolah di sana. Setelah itu, Malik Bawazir turun tangan membantu Erin dan Andre Taulany. Hingga akhirnya, keduanya sepakat untuk tetap berpisah secara baik-baik tanpa menyebarkan kebencian demi anak-anak mereka. Kalau ada pertanyaan mungkin kenapa baru ini bisa terjadi sekarang? Jawabannya terus terang adalah karena kehadiran saya. Pertama kali saya diminta bantuannya oleh Erin, karena Erin pada saat itu pergi dengan istri saya ke London untuk mengantarkan anak-anak. Setelah kepulangan dari London itu, Erin jumpa dengan saya. Lantas kemudian setelah itu
saya lakukan mediasi di luar persidangan secara partial meeting. Saya melakukan partial meeting dengan Andre mungkin sebanyak 5 kali. Lantas kemudian saya juga partial meeting dengan Erin kurang lebih sebanyak 6-7 kali. Memang banyak terjadi pembahasan yang cukup penting, yang cukup signifikan, menyangkut perceraian itu sendiri dan menyangkut akibat-akibat hukum yang terjadi akibat perceraian. Namun semuanya saya bisa lakukan itu secara baik sehingga tercapai opsi dan solusi-solusi yang terbaik bagi mereka. Andre Taulani yang ditemani Malik Bawazir menjelaskan 2 poin kesepakatan antara Erin dan Andre Taulani, bahwa keduanya sepakat bercerai dengan damai tanpa kemarahan dan konflik yang berlarut-larut. Terkait harta gonogini juga telah disepakati kedua belah pihak di atas akta notaris, sehingga Malik Bawazir menegaskan sudah tidak ada lagi sengketa apapun di antara keduanya. Mengenai akibat hukum yang timbul dari perceraian itu sendiri, yang menyangkut pembagian harta gonogini dan lain sebagainya, itu sudah disepakati juga per tanggal kemarin dan sudah secara baik dituangkan dalam satu akta notarial. Jadi per kemarin sudah tidak ada sengketa apapun lagi antara Erin dan Andre. Sebagai poin kedua di dalam kesepakatan itu, Andre Taulani yang ditemani oleh Malik Bawazir menegaskan bahwa Andre Taulani dan Erin sepakat saling memulihkan nama baik mereka satu sama lain. Ini dilakukan keduanya demi ketiga anak mereka. Meski sudah tumbuh remaja, tapi mereka masih tetap membutuhkan Andre Taulani dan Erin sebagai orang tua mereka. Menurut Andre Taulani, yang paling penting adalah mental anak-anaknya, karena mereka harus dapat support terbaik dari kedua orang tuanya. Kemudian pointers yang kedua yang tidak kalah penting dari press conference hari ini, dengan ini Andre menyatakan juga memulihkan nama baiknya Erin, dan Erin juga menyatakan memulihkan nama baik Andre. Mereka berdua sama-sama baik. Jadi mereka sudah sepakat bercerai, berpisah baik-baik dengan mengedepankan kepentingan yang terbaik bagi anak-anak. Perceraian yang tidak menimbulkan kemarahan dan perceraian yang tidak menimbulkan perselisihan yang berlarut-larut. Intinya adalah ke depan kami akan menjadi orang tua yang tetap saling support satu sama lain, walaupun sudah tidak dalam konteks suami istri, karena kami mempunyai anak-anak yang menjadi tanggung jawab kami untuk kami besarkan secara bersama-sama. Tentunya yang paling penting kan mental mereka yang harus kita jaga ya. Karena mereka masih anak-anak, masih pertumbuhan, yang tentunya harus dapat support yang baik dari kedua orang tuanya. Sementara itu, menurut kuasa hukum Andre Taulani, terkait beredarnya gugatan cerai Andre Taulani kepada Erin di media sosial yang membuat heboh beberapa waktu lalu, kuasa hukum Andre Taulani menegaskan bahwa perbuatan tersebut bukanlah dari pihaknya. Karena mengingat isi gugatan tersebut bisa diakses bebas melalui website Mahkamah Agung. Jadi, siapapun bisa melakukannya. Jadi sama-sama tidak membuka lah rahasia dan lain sebagainya. Saya kan nggak tahu lah yang bersebar yang kemarin banyak itu. Saya pastikan itu bukan dari kami, karena kan bisa dilihat ya, itu ada direktif putusan Mahkamah Agung. Jadi siapapun itu bisa mendownload semuanya kan, dan itu bisa diambil misalkan disebarluaskan dan lain sebagainya. Cuman terkait hal tersebut, terkait yang rame-rame tersebut, udahlah itu udah berlalu. Jadi tidak ada lagi seperti hal yang sudah terekspos lah di media. Jadi intinya tidak ada lagi serang-menyerang seperti itu. Sebelumnya, Andre Taulani terlihat menuliskan sesuatu di akun Taulani TV. Dalam unggahan di sosial media itu, terlihat foto Andre Taulani yang mengacungkan jempol dan menuliskan bahwa ia malas ribut-ribut.
Kemudian tertulis juga di sana bahwa Andre Taulany akan menyetujui apapun agar cepat beres. Unggahan tersebut tepat diunggah 1 hari usai Erin memposting tentang dugaan pengkhianatan. Lantas, apakah unggahan di akun Taulany TV itu ditujukan untuk seseorang? Tak hanya postingan foto Andre Taulany, dalam akun tersebut juga terlihat unggahan lainnya tentang motivasi yang ampuh ketika direndahkan. Meski kini, kesepakatan untuk bercerai secara baik-baik sudah tercapai. Namun benarkah sebelumnya Andre Taulany sempat mengungkap kalau keputusan cerainya ini tidaklah mendadak? Apakah Andre Taulany juga yakin kalau perpisahannya dengan Erin adalah jalan terbaik untuk kebaikan keduanya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk terus menyaksikan Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kini, channel Intens Investigasi sudah menuju 4 juta subscribers. Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers. Luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian. Meskipun sedang berada dalam situasi yang cukup berat dan emosional, Andre Taulany tampak tidak bisa lepas dari karakter khasnya yang penuh dengan guyonan. Ketika mulai membahas soal perpisahan rumah tangganya, penyanyi sekaligus komedian ini dengan santai melontarkan candaannya dan sempat membuat suasana mediasi yang sedang berlangsung menjadi terkesan santai. Ada yang mau diungkapkan, disampaikan seperti apa? Padel rumah. Padel. Haji nggak jual rumah buat bikin padel, bener Pak? Jual rumah mulu. Soalnya ada di rumah yang apa tadi yang maksud Handphone itu mah zaman dia bikin konten pas pandemi. Oh, itu berarti udah lama. Lama, lihat dong itu tahun berapanya. Berarti diangkat lagi mungkin. Iya, diangkat lagi, kayak nggak tahu sosial media. Pak Haji, ada kabar untuk harta gonok ini, bener nggak sih rumah itu Pak Haji? Kita tidak membahas Harta milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya titipan. Kecewa itu. Pak Haji, Apa sih yang membuat yang membuat Pak Haji mantap itu kan menjalani rumah tangga nggak sebentar ya, menjalani rumah tangganya lama banget, seperti apa nih Pak Haji? Seperti mati lampu. Sebelumnya, Andre Taulany juga menjelaskan bahwa keputusannya untuk bercerai tidak diambil secara mendadak. Ia menyebut keputusan ini sudah melalui diskusi dengan istrinya. Selain itu, ia juga menegaskan bahwa dirinya dan istri sudah mencoba memperbaiki masalah di rumah tangga mereka. Namun, bagi keduanya tetap merasa kalau perpisahan adalah jalan yang terbaik. Ya, ini mungkin yang terbaik ya, karena keputusan kan tidak diambil secara mendadak. Tentu sudah dipikirkan matang-matang dan tentu juga sudah mengalami proses yang namanya saling berdiskusi gitu ya. Semua sudah dilewati sehingga ada keputusan seperti ini, itu adalah keputusan yang terbaik untuk kami berdua. Sementara Andre Taulany mengungkap perceraiannya dengan sang istri adalah jalan terbaik, anak sulungnya justru memberikan respon yang berbeda. Lantas, benarkah Ardio Raihansyah Taulany tidak menginginkan kedua orang tuanya bercerai? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk terus menyaksikan Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kini, channel Intens Investigasi sedang menuju 4 juta subscribers. Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers. Luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian.
Gugatan cerai Andre Taulani terhadap Erin mendapat pertentangan dari anak sulung mereka, Ardio Raihansyah Taulani, anak pertama dari pasangan Andre Taulani dan Erin. Ia mengungkapkan perasaannya yang sangat mendalam terkait masalah yang sedang dihadapi oleh orang tuanya itu. Baginya, perceraian bukanlah solusi, melainkan sebuah langkah yang salah. Langkah itu justru bisa merusak kebahagiaan keluarga mereka. Meskipun masih muda, sang anak telah menunjukkan sikap yang sangat dewasa dalam menyikapi masalah keluarganya ini. Dalam sebuah kesempatan, ia berbicara langsung kepada kuasa hukum Erin. Ia berharap agar kedua orang tuanya bisa kembali berdamai dan menghindari perceraian. Menurutnya, gugatan perceraian yang dilayangkan oleh sang ayah kepada ibunya juga salah alamat. Perasaan seorang anak pastinya tetap ingin melihat orang tuanya tetap bersama, meskipun ada masalah yang sedang dihadapi orang tuanya. Dan ia juga berharap orang tuanya bisa menemukan jalan terbaik untuk mengatasi masalah mereka tanpa harus berpisah. Menurutnya, sebagai anak, sebenarnya mereka baik-baik saja, tidak ada masalah apa-apa. Ini hanya masalah komunikasi saja. Anak-anak sih, so far sih baik-baik aja ya, nggak ada gimana, baik-baik aja. Aku ingin Om Firman membantukan my mom, my dad untuk berdamai, karena gugatan papa ini itu sebenarnya nggak necessary, because it's just about alamat gitu kan, dan itu kan alamat kan dari salah satu undang-undang tentang rumah tangga, perceraian or whatever. Jadi aku ingin my dad dan mama itu sebenarnya bahagia, tapi prinsip anak itu biasanya nggak mau ada yang cerai, ya bapak ibu nggak mau cerai. Jadi aku maunya papa mama itu happy aja gitu, damai. Jadi tolong gugatan ini tuh bisa diberhentikan dulu. Mungkin ada cara lain gitu, you know. Pengennya gitu, prinsip anak emang selalu semua gitu. Sebenarnya mereka baik-baik aja sih, nggak ada masalah apa-apa. Mama semua baik, papa baik, they take care of me. Mereka itu baik kepada anak-anaknya, dan ini cuma urusan tidak berkomunikasi aja. Mungkin kalau mereka berkomunikasi bisa kali. Jangan sampai pemberitaannya itu menyudutkan salah satu pihak. Karena hubungan saya dengan Erin masih baik banget sampai saat ini. Menjalani proses ini pun juga baik-baik semuanya. Tidak ada yang saling menjelek-jelekan, tidak saling nyalakan. Karena ini kan semua keputusan kami berdua, dan setelah berpisah kan tentunya nggak juga jadi akhirnya musuhan kan, karena kita masih punya anak-anak yang harus kita besarkan bersama dengan kompak gitu. Jadi saya harap sih berita-beritanya tetap dalam konteks yang positif, karena memang pada faktanya saya sama Erin pun juga masih baik-baik saja. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk terus menyaksikan Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kini, channel Intens Investigasi sedang menuju 4 juta subscribers.